Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini, pertemuan kali ini pembahasan tentang sudut, relasi sudut, ya, perbandingan trigonometri. Jadi agak mundur dari materi yang pertama, ya, karena saya lihat masih agak terlalu jauh dari materi kita sebelumnya di kelas 10. Saya bahas untuk sudut, relasi sudut, ya. Oke. Sebelumnya yang perlu dihafalkan adalah nilai dari trigonometri sudut-sudut yang udah pernah saya kasih, ya. Jadi kalau sudutnya ini sudut nilai sin, nilai cos, ya. Sudut 0, 30, 45, 60, 90, ya. Sudut 0 sinnya 0, cosnya 1, ini derajat, ya. 30 sinnya setengah, cosnya setengah akar 3. 45 setengah akar 2, setengah akar 2. 60 setengah akar 2 setengah. 90 1 0, ya. Ini udah pernah saya kasih. Nah, ini harus dihafalkan, ya. Oke, kita lanjut materi relasi sudut, ya. Trigonometri sudut itu berhubungan dengan lingkaran, ya. Anggap aja lingkaran, ya. Oke, jadi lingkaran dimulai biasanya dalam perhitungan dimulai dari titik ini, ya. Putaran searah berlawanan jarum jam, ya, berlawanan jarum jam. Oke. Nah, lingkaran ini besar sudutnya adalah berapa? Besar sudutnya 360 derajat, ya. 360 derajat. Nah, yang dimaksud relasi sudut adalah, ya, relasi itu adalah hubungan, ya. Jadi relasi sudut gimana caranya kamu menghitung nilai dari trigonometri yang ada di semua sudut ini menggunakan tabel yang tadi saya kasih tahu, ya. Tabel nilai trigonometri sudut 0 sampai 90 derajat, ya. Ini 0 sampai 90 derajat namanya kuadran 1. 90 sampai dengan 180 derajat namanya kuadran 2. Ini namanya kuadran 3. Dari 180 sampai 270. Kemudian dari 270 sampai 360 ini kuadran 4. Oke. Jadi relasi sudut bagaimana caranya menghitung nilai trigonometri yang ada di kuadran 2, 3, dan 4 menggunakan kuadran 1, ya, menggunakan nilai yang ada di kuadran 1. Nanti saya akan kasihkan rumusnya, ya. Nanti saya kasihkan rumusnya. Ini ada lengkap, bisa dilihat. Ya. Contoh soalnya seperti ini. ya.
kalau kita mau pakai kalau ditanya misal nilai sin dari 120 derajat. Sin dari 120 derajat. Ya. Ini nilainya lebih besar dari 90. Gimana cara ngerjainnya? Sementara tabel yang kita punya hanya sampai dari 0 sampai 90 derajat. Nah, nilainya berapa? Kita pakai relasi sudut. Oke. Nah, cara pengerjaannya yang pertama, kita lihat sudut ini mendekat ke batas lingkaran kuadran yang mana? Ya, lingkaran 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, 120 ini kalau digambar posisinya ada di mana? Kalau misalkan kita gambar dari 0 sampai 120, kira-kira posisinya ada di sini. Ya. Ini 0, ini 90, ini 180, ini 270. Ini bisa juga jadi 360. Ya, 120 kalau kita tarik garis posisinya ada di sekitar sini. Ya, lebih dekat ke 90. Ya, lebih dekat ke 90. Maka yang kita gunakan adalah perbandingan sudut 90. Karena ini lebih dari 90, maka kita pakai yang 90 plus alfa. Ya, 90 plus alfa. Yang ditanya adalah nilai dari sin 120. Ya. Di rumus langsung dilihat rumusnya. Sin 120 ya, posisinya ada di 90 plus alfa. Maka cara mencarinya adalah menggunakan rumus ya. Rumus sin 120 itu sama dengan 90 plus alfa sama dengan cos alfa, sama dengan cos alfa. Ya. Oke. Nah, 120 ini 90 plus berapa? Sin 120 ini 90 plus 30, ya kan? Maka dari itu nilainya sama dengan cos berapa? Cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Ya. Seperti itu. Contoh lain. Nilai cos dari 210 derajat. Ya. 210 derajat. Nah, dilihat dia ada di kuadran berapa? 210. Ya. Coba digambar. 210 ini pasti ada di kuadran 3. Ya, di kuadran 3. Posisinya dekat dengan 180. Nah, dia melewati 180, maka dari itu kita pakai yang 180 plus alfa. Ya. Lihat di rumus, cos 180 plus alfa ya sama dengan apa rumusnya? 180 plus alfa sama dengan min cos alfa. Ya, 210 ini 180 tambah berapa? Cos 180
ditambah 30 sama dengan min cos 30 derajat ya, sama dengan min cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya, seperti itu ya. Bisa dilihat rumus-rumusnya ya, ini digunakan untuk mencari nilai-nilai sudut di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 pakai rumus yang ini. Nanti dicoba latihan soal ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, jangan tanya saya di Japri, karena kalian dijelasin di Japri juga sama aja. Oke, kalau mau nggak ngerti tanya langsung. Ini saja untuk pertemuan kali ini. Nanti selanjutnya kita belajar tentang persamaan trigonometri yang materinya sudah saya kasih di pertemuan sebelumnya. Jadi materi sampai UTS itu ini dan persamaan trigonometri. Oke, UTS-nya itu bulan September pertengahan. Kita masih ada satu pertemuan lagi setelah ini. Oke, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.